Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidki wal wafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara jemaah yang saya hormati, bersyukur tiada henti kita selalu kepada Allah atas segala limpahan curahan rahmat yang tiada terkira dan tiada terhingga yang Allah limpah curahkan kepada kita semuanya. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan, teladan dan uswah bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang hikmah Qiyamul Lail. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menguraikan tentang ciri-ciri hambanya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama adalah mereka yang berinteraksi, berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendah hatian. Sampai-sampai ketika ada orang jahil menyapanya, dia selalu menebarkan salam. Itu ciri yang kedua. Kemudian lebih lanjut Allah menguraikan, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kemudian mereka yang di tengah malam sujud, bangun malam untuk melaksanakan sholat karena mengharapkan ridho dari Tuhan mereka. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, memang sholat malam ini sholat yang memiliki keunikan dan kandungan hikmah yang tiada terkira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai sunnah tambahan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari untuk laksanakan sholat setengahnya atau kurang dari setengahnya atau tambah lagi deh, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayat ini dipahami perintah melaksanakan Qiyamul Lail yang dulunya dihukumi sebagai fardu tambahan, tetapi karena itu bisa memberatkan umat Nabi Muhammad, maka pesannya kemudian dimansuh dengan ayat berikutnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Termasuk saat adanya perintah wajib sholat 5 waktu itu menjadi nasikh, menghapus pesan yang dulunya sholat malam itu diwajibkan, sehingga kemudian sholat malam itu hanya fardu tambahan khusus buat Nabi Muhammad, sementara bagi umatnya dihukumi sebagai sunnah. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, lalu apa sih kelebihan dari sholat malam itu? Dalam ayat lain ini tadi dilanjutkan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang yang bangun malam itu dan melaksanakan sholat itu akan lebih kuat pengaruhnya dalam jiwa.
wa qiyamu qila, dan bacaan yang dibaca saat kita sholat malam itu akan lebih berkesan di dalam hati. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, aturidu an takuna rahmatullahi alaika hayyan wa mayyitan wa makburan wa mab'utsan." Wahai Abu Hurairah, apakah engkau berkeinginan agar rahmat Allah itu tetap buat kamu, baik saat kamu hidup ataupun kamu mati, baik ketika kamu ada dalam kubur ataupun saat kamu dibangkitkan dari kubur? Lanjutan hadis Nabi, kum minal laili fasolli, laksanakan bangun di waktu malam, kemudian laksanakan sholat malam. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, paling tidak ada 5 kebaikan yang bisa didapat oleh mereka yang bersedia mengorbankan nikmatnya tidur di waktu malam. Bangun, laksanakan sholat, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pesan Nabi yang lainnya, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus solihina qablakum. Kamu harus laksanakan sholat malam, karena sholat malam itu adalah menjadi kebiasaan, tradisi yang tak pernah ditanggalkan oleh orang-orang soleh sebelum kamu. Mereka lebih memilih meraih kenikmatan, kebahagiaan untuk bertadarru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam melaksanakan sholat, bahkan begitu nikmatnya, rata-rata mereka panjangkan sholatnya pada malam hari itu. Kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Kemudian yang kedua, sholat malam itu qurbatun ilallahi azza wa jalla. Sholat malam itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras dengan salah satu hadis Nabi, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba senantiasa dia mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai macam amal, baik fardu termasuk an-nawafil, sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sehingga dia meraih rasa cinta dariku. Sebab ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka dia akan tercermin nilai-nilai keluhuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam tutur katanya, dalam pandangan matanya, dalam pendengarannya, dalam tangannya, dalam langkah-langkahnya, dalam sikap dan perilaku hidupnya, sebagai cermin nilai-nilai keagungan yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, takfiratun lidzunub. Bagi seorang hamba yang melakukan sholat malam, itu bisa jadi sebagai pelebur dosa-dosanya. Kalau Nabi Muhammad SAW bangun melaksanakan sholat malam dalam rangka af'akuna abdan syakuro, sebagai bentuk ungkapan syukur Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tiada terhingga, yang tidak terukur dan terkira yang Allah anugerahkan kepadanya. Tapi bagi kita sebagai hamba biasa yang begitu banyak bergelimang dosa, bercucuran maksiat dan sebagainya, maka sholat malam tahajud itu bisa jadi menjadi pelebur dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang keempatnya, fadilah dari sholat malam ini adalah menjadi obat bagi penyakit fisik yang
diindap ataupun dialami oleh seseorang. Dan yang kelimanya, sholat malam akan menjadi pencegah bagi kita untuk melaksanakan pelanggaran, melakukan dosa-dosa dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW juga berpesan agar sebagai seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia sholat malam, bukan hanya ia lakukan sendiri, tetapi bangunkan keluarganya, bangunkan anak-anaknya, supaya keagungan dari sholat malam itu diraih oleh seluruh segenap anggota keluarga itu. Rahimallahu rajulan qama fil laili fasalla thumma ayqadha imra'atahu fasallat fa in abad naduha fi wajhil ma. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki atau seorang suami yang bangun sholat malam, kemudian ia bangunkan pula istrinya agar dia melaksanakan sholat. Kalaupun dia membangkang atau enggan untuk memenuhinya, boleh jadi ia ingatkan. Demikian pula sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah juga akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun malam, kemudian ia bangunkan suaminya juga agar melaksanakan sholat. Andaikan ia enggan untuk memenuhinya, pun agar diingatkannya bahwa begitu besarnya hikmah yang bisa diambil dari sholat malam ini. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, demikian beberapa hikmah keutamaan yang bisa diraih dari pelaksanaan sholat malam. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, asa ayyab azaka rabbuka maqaman mahmuda, bahwa Allah akan angkat siapa yang melaksanakan sholat malam ke tempat posisi derajat yang sangat terpuji. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.